kami Bapak. Kami patut bersyukur dan berterima kasih kepada pada sore yang indah ini. Engkau izinkan melalui bibir lidah kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk urapanmu, terima kasih untuk lawatanmu Bapak. Engkau baik, sungguh baik, luar biasa ajaib. Lebih daripada itu kami rindu Engkau memberkati kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang Kau izinkan ada di tempat ini. Mari kuduskan, sucikan, layakkan, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru. Dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Sehingga setiap firman yang Kau titipkan, yang Kau izinkan, yang Kau percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu Bapak. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui kehidupan kami kembali nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Lebih daripada itu Bapak, layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, untuk kiranya kami layak dan berkenan masuk dalam suatu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya. Bukan sebenarnya kami datang, yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau liburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala pergumulan, masalah, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami pegang janji kebenaran firman, di mana Engkau bersabda, marilah semua yang berlesu dan berbeban berat, datanglah padaku, karena Engkau yang telah memberikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau jawaban, pertolongan, pengharapan, penghiburan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami alaskan dan panjatkan doa ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita umat yang diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Haleluya. Shalom. Responnya gimana? Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victoria Family. Victoria Family. Amin, amin, amin. Itulah tugas tanggung jawab saya. Sebagai bagian yang Tuhan titipkan, percayakan membarang sidang firman Tuhan. Dalam perjalanan Tuhan tahu saya akan pernah untuk membawa dan mendorong sidang kata. Tuhan bisa dalam kesucian anak saya. Tuhan dia berkata, latarkan bina, sudah penuhi, lalu cepat dan saya. Dia Tuhan silakan. Dan ada satu lagi kajian yang juga. Yang Tuhan bina, yang mengandalkan, yang Tuhan beritik melalui saya. Saya perubahan sangat aslikan. Tuhan yang kurang Tuhan. Melalui hidup setiap umat Tuhan dalam Kristus. Jadi saya menebus saudara saya, menyelamatkan dan dikasih Tuhan dan anak saya yang diadopsi menjadi anak-anak kasih Tuhan. Dan setiap orang tua mendapatkan dari setiap anak-anaknya minimal sama dengan orang tua itu sendiri. Bahkan dalam peribuan jauh lebih dari kebenaran. Dan juga saudara saya yang dari kenyamanan dan setiap umat Tuhan jadi saudara saya. Dan itu hanya dalam pernikahan anak yang harus dilakukan luar biasa. Tidak boleh hidup dengan keadaan yang biasa-biasa. Harus luar biasa. Hanya orang-orang yang luar biasa. Dialah orang-orang yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil. Dipanggil memang banyak. Banyak yang datang. Tapi yang luar biasa, yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan ada saat di tempat ini. Kita semua dipanggil, dan imanku kita semua dipilih. Dan kalau Anda dan saya sudah dipilih, jadikan hidup Anda dan saya bukan dalam standar yang biasa-biasa, tapi standar yang luar biasa. Kenapa? Ada Kristus bersama saudara saya. Kita bukan orang-orang tertuduh lagi. Kita bukan orang-orang gampangan lagi, tapi Anda dan saya adalah orang-orang luar biasa. Dia menebus Anda dan saya dengan cara bagaimana kata firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18, dari hidup sama kesia-siaan saudara saya, dari sama nenek moyang saudara saya. Dan 1 Petrus 1 ayat 18 bukan dengan perak dan emas, tapi 1 Petrus 1 ayat 19 dengan darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tak bercacat celah, darah Yesus Kristus, darah anak domba itu yang dikorbankan pada 2000 tahun lalu di Golgota. Dan itu memang dalam perancangan dan rencana Allah. Sebelum dilakukan, semua itu telah dinubuatkan, telah disampaikan. Dan Filipi 2 ayat 6 berkata, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sendiri, karena dia adalah Allah itu sendiri sebutnya. Tapi dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan dia. Bahkan Filipi 2 ayat 7, dia mengosongkan, mengampakkan diri menjadi sama seperti saudara saya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Seorang menjadi seorang hamba, menjadi sama seperti saudara saya. Itu yang dilakukan, itu yang dikerjakan dan yang diperbuat. Bahkan Filipi 2 ayat 8,
bahkan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kerendahan hati, dalam kesabarannya. Dia bahkan mati tersalib bagi saudara saya. Dia mati di Golgota, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sedikit terganggu leher saya. Teringat jadi masalah. Itulah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara saya yakini, imani dan percaya, oleh karena itu dia telah lakukan kerjaan semua. Dia tidak inginkan setiap umat tebusan Kristus adalah menjadi umat Tuhan yang biasa-biasa. Harus luar biasa. Dalam situasi kondisi apapun juga, anak saya tidak akan terpengaruh dalam status keberadaan saudara saya. Mungkin pada satu waktu kelak Tuhan izinkan secara fisik anak saya mungkin terganggu, secara ekonomi terganggu, di dalam kehidupan rumah tangga juga mengalami hal yang tidak kita inginkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, karena firman Tuhan dikatakan Roma 8 ayat 37, pada akhir, jadi bukan pada saat Anda dan saya mengalami masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cuma dia, tapi Alkitab kata pada akhirnya, endingnya di situ, intinya Anda saya akan keluar lebih daripada pemenang karena kasih Kristus. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan itu firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu tinggal Anda dan saya jabarkan. Apa semuanya itu? Masalah Tuhan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah dalam seorang saya, masalah anak-anak, masalah pelayanan, masalah apapun juga. Firman Tuhan kan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia berbesar yang telah mengasihi saudara saya. Dan pengorbanan Kristus tidak pernah sia-sia. Kalau anak saya sungguh-sungguh sadari, yakini, imani, dan percaya menjalani hidup saudara saya, sehingga dalam beberapa hari ke depan, saat ini yang anak saya dalam waktu relatif singkat 22 hari ke depan, kita akan menjalani dan meninggalkan tahun 2012. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang sejarah di Filipina yang belum pernah terjadi sebelumnya. Badai saja bisa mengorbankan 500 lebih, bahkan masih banyak yang terhina. Bukan tsunami, badai, tapi lebih bisa sangat mengerikan, menakutkan. Dan badai-badai kehidupan itu ada dalam setiap kehidupan umat ciptaan, insan ciptaan, bahkan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus itu. Yaitu dalam firman saya, badai rumah tangga, badai kesehatan, badai ekonomi, badai apapun juga. Tetapi saudara saya, kalau kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, Alkitab berkata Roma 8 ayat 31, apabila Allah ada di pihak saudara saya, janji firman Tuhan untuk mengenalkan tadi Roma 8 ayat 37, Roma 8 ayat 31, apabila Allah ada di pihak saudara saya, firman Tuhan kata, siapa lawan saudara saya? Jadi bukan tidak ada masalah, badai itu bukan lawan, badai apapun juga. Tapi karena Dia ada di pihak saya, Dia yang berpihak pada saya, firman Tuhan kan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan? Saudara saya. Karena ada pembelaan yang luar biasa. Dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, yang tidak pernah membiarkan anak dan saya. Dia yang bertanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan saudara saya, seperti orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua itu bertanggung jawab dalam seluruh kehidupan anak-anaknya. Anak-anak itu baru lahir, dalam kehidupannya, dalam pertumbuhan, dia nangis, ibu tuh dengan tengah malam sudah dalam keadaan capek, bahkan sudah dalam keadaan lemah dan sebagainya. Dia mesti bangun, berikan susu, nangis dia tahu, nangis kejepit, nangis jatuh atau nangis dia ingin minum atau apa, lapar atau apa, orang tua itu tahu persis. Apalagi Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Dia bertanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan saya. Oleh karena itu, jangan jadikan hidup Anda dan saya menjadi hidup yang biasa-biasa. Kalau Anda dan saya telah meletakkan hidup saya menjadi umat Tuhan yang luar biasa, apapun boleh terjadi, apapun masalah persoalan boleh mendatangi kehidupan saya. Tapi kalau kita tetap fokus dan tetap melihat, pada akhirnya kita keluar lebih dari perkebunan. Dari tadi memang saya agak rasa pernah agak capek, ya namanya. Padahal usia sih masih muda-muda benar, belum sampai 70, mendekati saja. Tapi tetap semangat. Fisik memang agak kurang oke. Tapi saya tidak melihat kekurangan itu. Saya melihat kelebihan yang ada dalam kehidupan saya, yaitu semangat saya. Beberapa
minggu kemarin itu bulan Oktober, tepatnya tanggal 16 saja ambil tindakan. Yang sudah tidak bisa tidak, yang sudah terlalu lama saya membawa 7 tahun lebih. Saya terus melarikan diri dari kenyataan yang ada. Saat itu Prof. Umbas, dia katakan harus ambil tindakan di MNC satu, Medistra. Tapi waktu sudah itu saya nggak kembali lagi ke Louis, Dr. Ali dari alumni dari Jerman. Dia juga katakan itu untuk prostat saya. Terus ke Siloam, Dr. Utapea, Charles Utapea, juga situ harus kembali. Tapi saya nggak pernah kembali. Berjalan dari tahun lepas tahun, baru beberapa waktu kemarin sudah rasanya itu. Dan aku periksa dengan Dr. Marto saya ya, dia karena ahlinya dalam hal itu, aku dia jelaskan, dia sampaikan dan sebagainya. Dia bilang ini rekornya masih ada beberapa tahun yang lalu, 3-4 tahun lalu, ini masih ada di sini. Disarankan harus ini lah, karena memang sudah tertutup, jadi sangat sulit dan akhirnya mengakibatkan kidney saya sebelah kanan itu membengkak sekali. Dia katakan kalau mau diteruskan ya paling yang segera akan mengalami korban kidney kanan, karena terus dia naik, jadi membawa racun. Harusnya keluar karena dia keisap ke sana dan itu dan membuat sangat buruk. Dan akhirnya kidney kanan harus dibuang dia bilang, dan nanti otomatis atau nggak berfungsi lari ke kiri atau harus ditransplantasi, menunggu donor dan sebagainya. Dan akhirnya saya bergumul berdoa, ya mujizat tetap ada. Mujizat itu bukan hanya seperti yang anak saya tambahkan di bukan pujian saya. Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi bagi kita orang percaya, Markus 9 ayat 3, tidak juga ada yang mustahil. Tapi Allah bisa memakai mujizat dengan caranya dia, dengan cara apapun juga. Kita tidak bisa memilah-milah dan menetapkan apapun juga. Dan saya waktu bergumul dan berdoa, itulah cara Tuhan. Karena saya masih mau balik dengan pola saya pada dahulu yang Tuhan sempat izinkan. Yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang saat itu prediksi itu 15-16 tahun lalu. Saat itu saya juga sedang dalam pelayanan yang diprediksi dalam waktu yang relatif singkat. Tapi saat itu Tuhan izinkan, sehingga tidak ada obat lagi saya minum dan sebagainya. Dan sampai hari ini saya melayani. Dan saya tidak bisa menetapkan menurut kehendak keinginan saya. Terjadi menurut kehendak Tuhan, seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang terjadi sampai 3 kali dalam sekutu, tapi pada akhirnya kehendakmu yang terjadi. Dan Tuhan kehendaki, Bapa di surga kehendaki, anak yang diutus untuk menyelamatkan seorang harus melewati jalan Dolorosa, harus melewati Golgota, dalam kesengsaraan, penderitaan, bahkan dalam aniaya, bahkan di dalam hal-hal yang sangat buruk, dia harus lewati. Karena dengan cara demikian untuk menebus seorang saya. Sehingga firman Tuhan katakan Galatia 3 ayat 13, kenapa dia harus lewati? Karena Alkitab berkata, dia menebus seorang saya dari kutuk hukum Taurat, Galatia 3 ayat 13, dengan cara bagaimana? Tidak ada cara yang lain. Dengan cara dia sendiri menjadi terkutuk oleh karena seorang saya. Melalui apa? Melalui salib. Bukan tiba-tiba sin salabim dengan kuasa otoritas dilakukannya sesuai kehendak keinginan dia. Karena Alkitab kita sering, kan Tuhan berfirman Yohanes 15:16, bukan kamu yang datang memilih, tapi aku yang memanggil, memilih dan menetapkan seorang saya. Dia menetapkan di situ juga dia dapat menetapkan untuk diselamatkan. Tapi cara Bapa untuk menyelamatkan harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah anaknya sendiri yang diutus. Itu kehendak dia, itu rencana dia. Supaya anak dan saya tahu bahwa keselamatan anak saya bukan dengan sia-sia. Kita sering menjalani keselamatan ini karena kita terima secara anugerah. Tidak ada harga yang anak saya bayar sekalipun juga, sedikit pun juga. Tapi Yesus yang membayar, Bapa di surga yang membayar. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, dia menebus anda dan saya secara apa? Tunai, lunas sudah. Oleh karena itu anak saya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan kalau menjadi milik kepunyaan Tuhan, seluruh anggota tubuh saudara saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dia menebus saudara saya dengan cara apa? Tadi Galatia 3 ayat 13.
Dia sendiri harus tersalib bagi saudara saya, mati untuk menggantikan kematian kekal saudara saya. Untuk mengenapkan Yohanes 3:16, sehingga barang siapa yang percaya, sekalipun kita mati, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan itu sudah merupakan jaminan, menjadi bagian kehidupan saudara saya. Itulah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, yang lakukan kerjakan itu bagi saudara saya. Kembali, Tuhan saat itu juga menyelamatkan saudara saya. Tuhan menyelamatkan saudara saya dengan cara yang Dia kehendaki, inginkan, bukan dengan cara kita. Dan waktu harus mengambil suatu tindakan dan keputusan, itu kembali kepada saya, terpulang kepada saya. Dan akhirnya saya bergumul, saya berdoa, saya sejahtera, dan Tuhan izinkan. Itu juga mujizat. Saya sudah bawa dalam doa, ya sudah. Saya kata oke, siap ambil tindakan, dan diambillah tindakan pada saat itu. Dan nanti tanggal 16-17 saya kembali dengan olahraga, naik lagi biasa dengan khidmat. Tapi sebelum ambilnya, ya tentu diperiksa, dicek up lagi segala sesuatu. Dan ternyata ada juga satu hal yang lain, yang ada handicap dalam tubuh saya, di lain selain prostat itu. Tapi yang mana dulu? Sehingga diambil tindakan saat itu, yaitu prostat saya. Minggu kemarin saya diperiksa, kembali MRI, terus CT scan, dan nanti juga cari second opinion ke tempat lain dan sebagainya. Itu soal kedua. Tapi untuk saya harus perlu tahu. Dan saat itu jantung saya, Dr. Andono saat itu, Andono ke sana di Suam, dan waktu dia periksa, lihat semua ada pahitnya. Memang sebelumnya sudah waktu itu di USG, tapi kurang, dia periksa lagi, lebih teliti lagi, dan ternyata di dua belahan jantung yang sebelah kanan jalannya normal. Jadi kalau pompanya 10, tapi yang sebelah kiri anak. Jadi nggak balance. Nah, waktu dilihat, wah, Pak, ini ada penyempitan tapi nggak bisa pakai ring, karena pas di pangkalnya yang nadi besar yang kanan, oke, tapi yang di tengah, persis yang di tengah, dan yang di kiri, dua-dua di pangkal. Saya ketawa, saya senyum, dan dokter sambil bicara, Pak, sebagai hamba Tuhan, kalau mau cepat-cepat kembali ke surga sih, berjumpa sama Tuhan Yesus, ya gampang. Ya, terusin aja dengan cara pola hidup yang biasa lakukan, nggak usah pusingin dan sebagainya, karena itu kan bom waktu yang berjalan. Sewaktu-waktu bisa terjadi meledak, dia tinggal menunggu. Kita juga harus berhikmat, karena kita tidak bisa mencobai. Tuhan tidak inginkan. Semua kembali di tangan Tuhan. Kita berupaya, berusaha. Kita sudah menyatakan luar biasa, dan itulah keberadaan saya, tanpa ada keraguan. Memang kematian suatu keuntungan. Paulus katakan, Filipi 1 ayat 21, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ayub katakan, Ayub 1 ayat 21, aku datang telanjang, aku pulang telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi kita tidak bisa memakai ayat itu di dalam kehidupan saudara saya dengan tujuan kehendak keinginan saudara saya sendiri. Tidak. Semua pada waktu dan kehendak Tuhan. Dan singkat cerita, saya harus mengambil satu ketetapan dan kejelasan dalam hal ini untuk hidup saya ini. Harus saya bertanggungjawabkan. Kalau Tuhan masih izinkan sampai hari ini, kalau semangat sih, semangat luar biasa. Ya, tetap saya merasakan potensi, nggak mau kalah dengan anak-anak 30-40 tahun. Dan kalau ditanya masih kapan umurnya, ya masih 30 tahun lagi. Dan itu sejak dari waktu Tuhan izinkan. Dan saya mengalami mujizat 15-17 tahun kemarin itu. Waktu saat itu saya tetap juga kata 30 tahun. Sampai hari ini kalau dikatakan 30 tahun. Dan mujizat itu tetap ada. Sebab firman Tuhan katakan Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya, bagi orang percaya, mereka dapat lakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan, kerjakan pada 2000 tahun yang lalu. Apa yang Yesus kerjakan pada 2000 tahun yang lalu? Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Dan saat ini kuasa itu, otoritas itu masih ada dalam jiwa seorang saya sebagai umat Tuhan yang luar biasa. Itu Anda dan saya harus tetap pegang, tetap percaya. Bagi orang percaya, jangan ada keraguan, jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan. Itu yang diinginkan, didambakan oleh iblis. Sebab si pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10.
Itu target, itu goal, itu dampak. Dan saya tidak pernah mau dibatasi dengan hal-hal demikian. Tadi sudah sangat amat penat capek. Batu-batu rasanya leher juga gatal dan sebagainya. Tapi tetap kita harus lawan. Dan saat ini oleh kemurahan kasih anugerah Bapa di surga, saya sudah memang sejak siang agak terganggu pada waktu saya main. Tapi makin saya memberitakan firman Tuhan, saya makin semangat, makin di-charge lagi, makin luar biasa lagi. Dan itu terulang suara saya. Karena Alkitab berkata, terima terjadi sesuai iman. Matius 9:9. Kalau anak saya beriman, saya nggak mampu, saya nggak sanggup, saya sakit-sakit, saya mau mati, saya mau ini, saya mau bangkrut, saya udah segala yang buruk. Ya. Apa yang anak saya pikirkan, firman Tuhan katakan Ayub 3 ayat 25. Apa yang kamu takutkan, itu yang akan menimpa saudara saya. Apa yang saudara cemaskan, itu yang akan mendatangi saudara saya. Oleh karena itu, jangan mau anak-anak saya melalui pikiran anak-anak saya. Ayat 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Pilihan ada pada saudara saya. Kita bukan masuk dalam kategori orang-orang yang hidup dalam ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Alkitab berkata, kita tidak diberikan roh ketakutan, tapi kita sudah diberikan roh kekuatan yang disertai dengan kasih. Tetapi juga ada ketertiban, ada aturan main, disiplin dalam kehidupan saudara saya, aturan-aturan rambu-rambu yang ditetapkan jangan kita langgar. Dan itu yang akan membawa anak saya keluar lebih daripada pemenang oleh karena kasih Kristus. Tapi kalau kita mencobai, kan Tuhan menyertai kita. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Sehingga Anda berkata dalam nama Yesus, sebab nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 10 ayat 11. Filipi 2 ayat 10-11 berkata, di dalam nama Yesus Bapa di surga memberi nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena nama itu diberikan bagi dia, tapi nama itu termaterai dalam kehidupan saya. Nama itu tetap mempunyai kuasa, dan kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu jangan baru, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha, kuasanya itu tetap ada. Dan Anda dan saya dalam nama Yesus, karena kuasa Anda dan saya beriman untuk demikian, dalam nama Yesus. Begitu red light dari kuning tiba-tiba harus sudah ada merah. Dalam nama Yesus, karena mau cepat-cepat Anda terobos. Kalau masih dihadang oleh tiba-tiba ada oknum polisi, oleh karena kemurahan saudara dan saya, dia masih sekedar hilang anak saudara, puji Tuhan, harusnya bersyukur. Tapi kalau tiba-tiba kontainer 40 feet yang menghadang anak dan saya, dia tahu dia mau cepat-cepat, dan dia langsung tancap gas saat itu. Perubahan dari merah ke hijau saat itu, dan Anda ada di tengah-tengah. Siapakah yang dapat menolong saudara saya? Tidak ada. Karena bukan kuasa Tuhan tidak sanggup mampu menolong, tapi karena kita mencobai dia. Karena kita berkata, janganlah engkau mencobai Allah. Seperti yang dikatakan dalam Matius 4 ayat 1. Di situ 3 kali saat itu Tuhan ditantang, Tuhan dicobai, dan diizinkan oleh Bapa di surga melalui si iblis. Matius 4 ayat 1. Iblis membawa Yesus kemana? Dilarikan ke padang gurun, bukan kehendak dia. Roh Kudus melarikan Yesus ke padang gurun. Padahal dia baru selesai saat itu 2 puasa. Saat itu dia baru habis membaptis, tapi saat itu untuk rencana apa? Yesus melarikan, Roh Kudus melarikan Yesus ke padang gurun. Matius 4 ayat 1. Dan Matius 4 ayat 2. Untuk apa? Berpuasa 40 hari 40 malam. Matius 4 ayat 3. Maka selesailah Yesus berpuasa saat itu untuk 40 hari 40 malam. Dan saat itu apa? Laparlah Yesus. Dan waktu lapar, apa kebutuhan yang terutama dan paling utama? Tidak lain tidak bukan adalah apa? Makan. Sehingga iblis saat itu datang kepada Yesus, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya, jika kau anak Allah, perintahkanlah batu itu menjadi roti. Jawab Yesus, Matius 4 ayat 4. Sebab ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Iblis tidak pernah berhenti sampai di situ. Matius pasal 4 ayat 5, dan saat itu kemudian iblis membawanya kemana? Bumbungan baik Allah, ya, dan menempatkan dia di atas bumbungan baik Allah. Ayat 6 dia katakan, jatuhkanlah tubuhmu, sebab ada tertulis, malaikat Allah akan menopang engkau. Ada tertulis, dia bukan pakai apa? Pakai bahasa firman Tuhan. Jatuhkanlah tubuhmu, Matius 4 ayat 6. Jatuhkanlah tubuhmu, sebab ada tertulis. Lalu berkatalah Tuhan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, bukan satu, banyak jamak malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Jawab Yesus juga apa? Tetap firman Tuhan. Oleh karena itu saya selalu tugas tanggung jawab saya firman Tuhan. Back to the Bible. Itu tidak ada pilihan yang lain. Firman Tuhan. Matius 4 ayat 7. Jawab Yesus. Sebab ada tertulis, jangan engkau mencobai apa? Allahmu. Yesus berkatanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi jangan kita mencobai. Karena kita anak Allah, makan apa saja. Dalam nama Yesus aku kuduskan, benar. Tapi kalau kita tahu itu akan membawa penyakit, akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan saya. Anda saat itu sedang menyia-nyiakan nama Yesus. Anda sedang menantang nama Dia. Anda sedang mempermalukan Dia melalui hidup saudara saya. Anda sedang menyalibkan kembali Dia dan sikap kehidupan perilaku saudara saya. Oleh karena itu, ada karena saya mau makannya, tapi saya juga membatasi. Dan Tuhan izinkan saat ini. Tapi saya tidak berkurang di dalam pelayanan, di dalam semangat, apapun boleh terjadi. Saya selalu membawa umat Tuhan, anak Tuhan, yaitu saudara dan saya. Dan saya menetapkan, membawa hidup saya dalam keadaan yang luar biasa. Saya tidak, semangat saya harus tetap ya. Apapun, ya, bukan langsung saya harus panik, harus terus hidup dalam ketakutan. Apapun boleh terjadi. Tuhan sudah menguji melihat. Benarkah saudara dan saya dimenyatakan sesuai ucapan perkataan Anda? Anda yang memproklamirkan luar biasa. Dan itu sering banyak waktu kesempatan sering terjadi hal-hal demikian bagi saya. Dan saya terus melangkah, bertindak dengan iman. Dan saya melihat perkara-perkara luar biasa menyertai dan jadi bagian. Dan pembelaan Tuhan tidak pernah gagal. So Ayub katakan, Ayub 42 ayat 2a. Aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Ayat 2b. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan semua indah, baik untuk kita. Yang tidak baik adalah bukan rencana Tuhan, tapi kita sendiri yang keluar dari konteks kehendak dan rancangan rencana Tuhan. Sebagaimana Yesaya 55 ayat 8 berkata, rancangan itu bukan rancangan, jalan itu bukan jalan. Ayat 9, perbedaannya setinggi langit dan bumi. Jalannya Tuhan dan jalannya saudara saya. Rancangannya Tuhan dan rancangan saudara saya. Pilihan ada pada saudara saya. Kalau Anda dan saya sungguh yakin di dalam kehidupan saudara saya bahwa kita sudah menetapkan kita adalah orang-orang luar biasa. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, pergumulan boleh datang. Bahkan mungkin dokter telah menetapkan sesuatu. Mungkin Anda dan saya di PHK. Anak saya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Suami meninggalkan Anda, istri meninggalkan Anda, bahkan anak-anak mempermalukan anak saya. Tapi selama anak saya memandang dan percaya pada Yesus, Dia tidak pernah gagal. Dia sanggup mampu menolong. Dia sanggup mampu memulihkan. Sebab bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Tinggal terulang surah saya. Masihkah Anda dan saya mempunyai kepercayaan bahwa Dia sanggup mampu berkarya? Dia sanggup mampu mengangkat dan menolong surah saya. Dan Dia selalu itulah dambaan kerinduannya, memberikan pertolongan melalui hidup saya. Supaya apa? Nama Kristus dipermuliakan. Firman Tuhan kata Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku. Ya. Bahkan waktu apa? Dalam kesesakan. Supaya dengan demikian apa? Nama Kristus dipermuliakan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Itu Tuhan inginkan. Bukan hanya Anda dan saya, tapi orang lain akan memuliakan Dia melalui hidup saya. Wow. Memang anak-anak Tuhan luar biasa. Sudah mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami pergumulan, tapi mereka tetap bisa bersenyum.
Mereka bahkan tetap bersyukur karena kita sedang mengenalkan firman Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, jangan baru, jangan lama segala sesuatu, segala hal atau sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya, bagi saudara saya. Dan waktu anak saya bersyukur menjalani, mungkin orang sedang mentertawakan, mungkin dengan keadaan batu-batu, mungkin dalam keadaan sakit-sakit. Dokter sih katakan jangan terlalu emosional, jangan cepat marah, jangan cepat meledak dan sebagainya. Tapi kalau sudah menyampaikan firman Tuhan, saya tidak membatasi, tapi saya juga tidak mencoba. Dengan batas-batas toleransi yang saya yakin masih saya jalankan untuk kemuliaan Tuhan, saya jalankan. Bahkan karena memang antara lain kerinduan saya percaya pada waktunya Tuhan genapkan. Kalau Anda masih ingat, selalu saya katakan itu, saya belum tahu dari jauh-jauh sebelumnya. Saya rindu kalau Tuhan memanggil saya. Kalau di dunia ada pahlawan-pahlawan nasional, masakan kita untuk Tuhan juga kan? Saya tetap ada dalam pelayanan. Bahkan saya katakan mungkin sedang melayani, apakah di tempat ini atau mungkin satu waktu di tempat yang lain. Terus Anda dengar, kok bagaimana sih senior pastor kita lagi melayani, masih firman disampaikan, belum sempat doa berkat, tiba-tiba terjatuh, belum sempat angkat, mungkin maaf kata, saat itu juga sudah check out dari dunia dengan catatan maaf kata sudah meninggal. Firman Tuhan kata Matius 7 ayat 7, minta maka kamu diberi, cari maka kamu mendapat, ketoklah pintu maka pintu dibukakan. Tapi itu urusan Tuhan, kan boleh kita minta. Saya lihat, wah Tuhan itu luar biasa. Dan dokter kata, ya Pak nggak usah mau pakai string 3-4, ya sudah, sebab itu pas di pangkal. Ya, nanti saya konseling lagi dan sebagainya. Tapi Januari saya coba, ya saya kemudian karena keluarga dan sebagainya. Coba lihat lagi, ya nggak apa-apa, kita tetap berupaya berusaha. Tapi saya melihat signal-signalnya itu sudah begitu jelas dalam hal ini. Karena itu kerinduan damai. Yang penting kita dipanggil, tetap waktu saat malaikat atau Yesus sendiri menyebut suara saya, kita tetap ada di dalam dia. Itu yang paling penting. Di luar dia, di Yohanes 15 ayat 5b, kita tidak dapat berbuat apapun. Yohanes 15 ayat 5a, kalau kita ada di dalam dia, maka anak saya akan berbuah, dan buahmu apa? Tetap. Buahmu lebat. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting yang barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah apa? Banyak. Dia akan berbuah apa? Tetap. Dia akan berbuah lebat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apapun juga. Jadi kita harus selalu ada bersama Tuhan. Apapun kondisi saudara saya, jangan biarkan hidup anak saya di luar dia. Jadilah anak Tuhan yang luar biasa. Anda katakan mana mungkin saat ini hidupku sudah sempat tidak berkenan, sempat tidak layak, sempat hidup dalam dosa, sudah dibaptis, sudah melayani, tapi sempat kembali jatuh. Itu yang iblis selalu tanamkan. Jangan terus ada di dalam kubangan dosa itu. Izinkan Tuhan kembali ingin memberikan pertolongan pengampunan bagi saudara saya. Tapi berseru datang kepada Dia. Firman Tuhan kata 1 Yohanes 1 ayat 9. Inilah Tuhan dan juru selamat saya. Asal anak saya mengaku, asal anak saya mengaku kepada siapa? Bukan kepada pendeta, bukan kepada siapa, dari hati dan kehidupan mengaku datang kepada Dia. Setiap kesalahan, kejahatan, dosa saudara saya, firman Tuhan asal anak saya mengaku. Tuhan seorang Tuhan yang setia dan adil, tapi ada kata adil. Konsekuensi adil itu ada yang harus Anda dan saya juga baik. Tapi dalam kesetiaannya, Dia akan mensucikan, menguduskan. 1 Yohanes 1 ayat 9c, setiap kesalahan, setiap kejahatan, setiap dosa saudara saya, melalui bidul-bidul Yesus. Darah yang sebentar lagi Anda saya akan terima, dan sakrament Tuhan Kudus
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sedia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan bangsa. Sehingga dosamu merah seperti kerdisi. Yesaya 1 ayat 14b. Dia putihkan seperti salju, merah seperti kain kesumba. Dia putihkan seperti bulu domba. Tuhan saya, wow, Dia luar biasa. Mari jangan kita terus terpaku. Sehingga sekarang nggak usah lagi ke gereja, nggak usah lagi melayani. Ngapain? Anda sudah nggak berkenan lagi. Sudah, Tuhan sudah bisa menerima Anda. Masa anugerah ini masih tetap terbuka? Karena anak saya dalam konteks era perjanjian baru. Tuhan telah menyempurnakan. Kita tidak terikat lagi dalam kutub hukum Taurat yang digambarkan dalam kitab perjanjian lama. Tapi Tuhan tidak pernah membatalkan. Dia mengenapkan semua melalui tubuh dan darah Yesus. Melalui hukum kasih itu. Oleh karena itu, berilah kasih anak dan saya. Sepenuhnya. Yang dikatakan Matius 22 ayat 37. Kasihlah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi saudara saya. Markus 9 segenap kekuatan saudara saya. Matius 22 ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan paling utama. Hukum yang kedua, tidak ada yang lain lagi. Matius 22 ayat 39. Kasihlah sesamamu, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, temanmu, siapapun juga, bahkan sesama bisnis Anda, sesama yang Anda dan saya kasih. Tapi bukan itu juga orang yang luar yang Anda dan saya. Tuhan izinkan berjumpa, Tuhan gerakkan hati Anda dan saya. Dalam hal itu bahkan dia belum mengenal dan percaya pada itu. Melalui hidup saudara saya, kasih itu membawa keselamatan bagi dia. Kasihlah samamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seperti Tuhan mengasihi saudara saya dengan dirinya, sehingga dia mau berkorban untuk saudara saya. Itu intinya. Dia mau mati bagi saudara saya untuk kita memperoleh keselamatan. Dan Matius 22 ayat 40. Firman Tuhan. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi dan seluruh yang ada di Alkitab anak saya telah menjadi bagian dalam kehidupan saudara saya. Melalui sikap kehidupan dan perilaku saudara saya. Dan itu yang menyenangkan hati Bapa di surga. Bukan kita berseru-seru dan berkata Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 21a. Bukan yang berseru dan berkata Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 21b. Dia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Tapi Matius 7 ayat 21c. Tapi yang melakukan firman Tuhan. Anda dan saya. Jadi sangat sederhana Tuhan inginkan. Melalui hidup saudara saya, menyatakan mengasihi dia, melalui sikap kehidupan, tindak, perilaku, perbuatan saudara saya, harus tergambar dan dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Bukan karena sebagai pendeta, penginjil, song leader, singer, pemain musik, tua-tua gereja, siapapun anak saya. Dan anak saya berkata dalam hal ini, nyata sudah melalui karunia-karunia, talenta-talenta melalui manifestasi yang terjadi dalam kehidupan saya. Sehingga Matius 7 ayat 22. Mungkin Anda berkata, Tuhan, aku telah bernubuat, aku telah menumpangkan tangan, si sakit sembuh dan sebagainya. Yesus menjawab Matius 7 ayat 3. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu semua para pembuat kejahatan. Karena aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Tidak menjadi pelaku firman. Hari kesempatan sore yang indah ini, mari kita berikan komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Belajar melakukan firman. Beri pengampunan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada keluarga, kepada siapa. Aduh, nggak bisa lagi Pak. Dia kalau menyakitkan bukan sekali 2 kali. Kalau masih 3 kali masih oke Pak. Padahal kan toleransi semua ada batasnya. Semua ada batasnya. Dan kemampuan kami terbatas. Nggak bisa lagi. Sudah melampaui dari apa yang kita inginkan. Anda boleh memberikan argumentasi demikian. Tapi firman Tuhan mengajarkan dengan tegas. Matius 18 ayat 21. Petrus bertanya pada guru, Rabi guru, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah padaku? Dia bertanya. Tapi saat Yesus belum menjawab, Matius 7 ayat 21b. Matius 18 ayat 21b. Dia berkata, 7 kali Rabi? Yesus menjawab, bukan. Tapi berapa? Matius 18 ayat 22. 70 kali? 7 kali. Ya. Yesus berkata pada, bukan. Aku berkata pada, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7.
Itu harus menjadi bagian kehidupan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini, perintah lepaskan pengampunan anugerah dan pintu berkat terbuka dengan cara luar biasa saja. Berkat akan mengalir dengan cara luar biasa saja. Hidupmu, keluargamu, anak cucumu, masa depan. Itulah Tuhan yang aku layani. Itulah Tuhan yang membuat aku luar biasa. Saya melihat perkara-perkara yang luar biasa. Diperhadapkan dengan kondisi tubuh saya. Tapi saya bilang, rasanya saya masih oke-oke aja. Masih fit aja. Nanti tanggal 16-19 saya naik ritme lagi. Kemarin juga dicoba ritme sampai 2 kali. Ya, udah macam-macam dilakukan sekarang. Ya, anak-anak yang coba second opinion boleh. Nggak ada salah. Tapi saya tahu hidupku. Karena nafas pun titipan. Kehidupan, seluruh kehidupan saya ada di tangan Tuhan. Bahkan firman Tuhan kan Yesaya 49 ayat 19. Yesaya 49, bukan ayat 19, ayat 16. Yesaya 49 ayat 16. Saudara saya, kehidupan saudara saya dilukis di tangan kanan Tuhan. Dan tembok-tembok kehidupan saudara saya ada di ruang mata Tuhan. Lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Dan tembok-tembokmu tetap di ruang mata Tuhan. Tetap di ruang mata Tuhan. Jadi setiap kehidupan saudara saya, firman Tuhan dengan tegas berkata, Matius 10 ayat 30. Sekelai rambut di kepala saudara saya sekalipun, kau tidak izinkan terjatuh, tidak mungkin akan terjatuh dalam kehidupan saya. Dan itu pun saya aminkan. Tidak ada keraguan sedikit pun juga. Saya yakin, yakin. Karena Tuhan yang juru selamat saya adalah Tuhan yang luar biasa. Terpulang saudara saya. Tuhan ingin memberkati. Setiap visi Tuhan berikan. Melalui pekerjaan Tuhan, segera saya akan segera akhiri karena kita masuk di dalam waktu sakramen perjamuan kudus, ibadah perjamuan kudus. Sebentar, tapi kita setiap saat juga ada ibadah ucapan syukur. Ya, ini saya perlu informasikan gereja saudara saya kita bersama-sama, yaitu mengenapkan salah satu perintah firman Tuhan itu mengasihi samamu dengan suatu sikap tindakan perilaku. Kita lakukan, kerjakan, tapi juga diberi beban. Setiap bulan tentu kita juga harus beriman. Untuk apa? Memberikan pertolongan bagi orang-orang yang mengalami handicap sementara saat ini, yang kakinya nggak ada. Mau dari batas telapak kaki itu sampai di dengkul, sampai di paha, mau 1 kaki, mau 2 kaki. Mereka yang bawaan dari lahir, yang mengalami kecelakaan, diamputasi karena satu dan lain hal, kecuali dikatakan yang bukan karena lepra, karena dia nanti pakai juga, akhirnya juga mengalami satu dan lain hal. Kita setiap bulan kita memberikan juga mereka 5 jiwa, yaitu untuk memberikan pertolongan sampai mereka dapat memakai kaki palsu itu dan menggunakan. Dan kami sudah bisa berhubungan. Kemarin memang baru 1 dapat, karena visinya tanggal 3 ibadah ucapan syukur. Saya digerakkan pada minggu beberapa hari sebelumnya, nyarinya sudah sempat dapat, tapi waktu itu cari saya, bukan siapapun juga, agama apapun juga, siapapun latar belakang apapun juga, dari luar kota datang ke sini, bawa kalau ada tiketnya semua juga. Saudara saya kita gereja yang menjadi sampai dia rehabilitasi sampai dia bisa menggunakan, udah dapat. Tapi waktu saat itu mengkonfirmasi untuk kehadiran mereka, karena sorry kalau bisa digantikan saja dengan uang. Kenapa? Karena waktu cari di jalan saya bilang siapkan pakaiannya. Karena mereka itu juga nafkah mereka. Nanti kalau sudah pakai kaki palsu kan nggak bisa ngemis lagi. Wah, sangat sayang kan kalau misalnya demikian. Tapi itulah usaha mereka. Tapi ada juga yang saat itu karena satu dan hal. Ya, jadi ini menginformasikan. Jadi kita memang apa yang visi yang Tuhan berikan sudah jalan. Dan bagi saya prinsip, selama anak saya bisa memberikan, memberkati yang lain dalam pekerjaan Tuhan apapun, masih ada kesempatan, itu harusnya kita bersyukur. Tapi apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia, Tuhan akan balaskan. Dan imanku, mungkin enggak langsung kita melihat, tapi imanku saya akan melihat jemaat Tuhan, keluarga Tuhan, anak cucu saudara saya akan diberkati dengan cara keluarga saya. Dan itu iman, dan itu terjadi dalam perjalanan Tuhan. Sampai detik hari ini, visi yang Tuhan berikan terus berjalan luar biasa. Tuhan selesai, Tuhan yang luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Bergumul. Ya.
Visi Tuhan berikan buat TV, saya nggak tahu dari mana saya terima visinya. Jangan, tanggal 20 bawa dalam 2, 18, 19, 20 adalah itu adalah EDP, evaluasi dengan pendapat, dengan instansi tertentu, dengan Komisi 1 dari DPRD, juga dari Komisi 1 dari Kominfo, dari manapun juga dari Parlemen. Bergabung, kita masuk verifikasi administrasi, verifikasi faktual, itu udah lolos semua. Begitu banyak yang jauh-jauh yang rasanya kita melihat dengan kepala begini secara materi. Bahkan saat itu digugurkan, tidak masuk, diskualifikasi, banyak hal. Tapi bagi alat tidak demus, dan ditanya kontennya saya bilang tetap rohani. Nah, itu bilang gimana caranya? Saya bilang karena itulah masuk dalam pelayanan. Dan itu selama Tuhan masih izinkan, masih berapa Tuhan mengadakan, kita hanya ke dia. Tuhan memberkati.